Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kalau kita melihat kesuksesan seorang atlet, sebenarnya tidak pernah dimulai daripada dirinya sendiri. Tapi ada di belakangnya itu seorang pelatih yang menemukan dia, yang mengoles akan semua bakat dan potensinya, yang mendorong dia untuk maju dan tidak menyerah. Dan itu yang pada akhirnya membuat para atlet ini bisa berhasil menjadi kelas dunia. Saudara, itu yang terjadi ketika Tuhan Yesus juga sedang memilih dan memanggil para murid-muridnya. Saudara, bacaan kita diambil dari Matius pasal 10 ayat 1 hingga ke-4, berbunyi demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara, Matius pasal 10 ayat 1-4 ini mengungkapkan sebuah momen yang penting ketika Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya satu persatu. Ini seperti sebuah daftar nama yang sederhana. Tapi sebenarnya ada sebuah deklarasi yang besar bahwa Tuhan memilih orang biasa untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Inilah yang terjadi kepada ke-12 murid itu. Yesus memanggil mereka bukan karena mereka yang memilih diri mereka sendiri. Inisiatifnya datang daripada Tuhan. Tapi menariknya, para murid itu sebenarnya tidak punya sebuah kurikulum vitae yang menarik dan mengesankan. Petrus itu seorang yang emosional. Thomas seorang peragu. Matius punya latar belakang sebagai pemungut cukai yang suka dianggap berkhianat bagi bangsanya. Simon orang Zelot itu seorang yang begitu radikal dalam berpolitik. Saudara, menariknya Tuhan Yesus tidak pernah menunggu mereka menjadi sempurna. Tuhan memanggil mereka di tengah kekacauan, ketidakdewasaan, dan kekurangan mereka. Saudara, Tuhan tidak memanggil saudara dan saya karena kita cukup rohani untuk dipakai. Tuhan justru memanggil kita karena kita ada di posisi yang tepat untuk boleh berkarya dalam pekerjaan Tuhan. Yesus juga memberi kuasa sebelum memberi tugas. Teks yang tadi kita baca bahwa Yesus memberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan segala penyakit. Dan murid-murid tidak diminta untuk berjuang sendiri. Justru mereka diberi kuasa untuk melakukan sesuatu yang mustahil bagi mereka secara manusia. Saudara, saya percaya apapun yang Tuhan sedang percayakan kepada saudara dan saya hari ini, baik itu mungkin di keluarga, di pelayanan, di pekerjaan, atau bahkan sebuah misi yang khusus yang Tuhan panggil kepada hidup saudara. Percayalah bahwa Dia memberikan kuasa untuk memampukan Anda menjalaninya. Saudara, daftar nama ke-12 murid ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan bekerja melalui sebuah tim yang tidak sempurna. Ini adalah sebuah pelajaran tentang kepemimpinan rohani. Bahwa orang yang dengan latar belakang berbeda bisa bersatu dalam sebuah tujuan. Mereka tidak selalu rukun karena bisa saja mereka berdebat. Tapi toh Tuhan memakai mereka untuk membangun gerejanya. Membangun misi Tuhan di tengah-tengah dunia. Sudah, kita tidak perlu menjadi orang yang terbaik. Kita perlu untuk memberi diri kita dipersatukan dan taat kepada panggilan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak memanggil kita harus bekerja dengan orang yang harus sama, selevel dengan kita. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang bersama-sama dengan saudara mengejar sebuah misi yang Tuhan berikan. Dan saya percaya panggilan itu selalu lebih besar daripada diri kita sendiri. Dipanggil untuk menjadi murid, artinya dipanggil untuk keluar dari zona nyaman, dipanggil untuk menghadapi resiko, untuk bergantung secara total kepada Tuhan. Dan kita bisa melakukan perkara yang melampaui kekuatan kita sendiri. Saudara, panggilan Tuhan Yesus kepada 12 murid itu begitu luar biasa, bahkan menakutkan.
Tapi disitulah kuasa Tuhan itu dinyatakan. Sudah sebagai refleksi, mari kita bertanya kepada diri kita, bagian mana dalam hidup kita yang Tuhan sedang mau panggil, tapi saya sedang merasa tidak layak atau tidak mampu. Maukah kita percaya bahwa panggilan Tuhan itu selalu disertai dengan kuasanya? Kiranya panggilan Tuhan itu adalah untuk mengubah diri kita terlebih dahulu dan kemudian mengubah dunia. Karena visi Tuhan lebih besar daripada sekedar diri kita. Taatlah dan dengarlah panggilan Tuhan itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memanggil orang-orang yang biasa untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Inilah hidup saya. Pakailah hidupku apa adanya dan mampukan kami juga untuk hidup mengalami kuasa Tuhan. Bentuklah kami memiliki hati yang taat, yang berani, yang rendah hati untuk selalu mendengar dan mengikuti panggilan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.